Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Hasil dari turnamen Tata Steel Master 2022 menjadi tanda-tanda ya kemunduran prestasi dari Grandmaster Fabiano Caruana. Sudah terselenggara 5 babak, di mana pada 4 babak pertama mengalami hasil remis, sedangkan pada pertandingan round kelima yang sudah bergulir, Grandmaster Fabiano Caruana harus mengakui keunggulan Grandmaster Anis Giri dalam 51 langkah. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja kita ulas ya. Di sini Grandmaster Anis Giri menggunakan catur boh hitam, sedangkan Grandmaster Fabiano Caruana menggunakan catur boh putih. Permainan dilalui atau dimulai Grandmaster Fabiano Caruana dengan kuda F3 dan pion D5 oleh Grandmaster Anis Giri. Ini adalah pembukaan Zukertort, dan setelah pion B3 oleh Grandmaster Fabiano Caruana, maka permainan ini berubah menjadi pembukaan Nimzo Larsen Attack atau serangan Nimzo Larsen ya, dengan variasi klasik gajah F5 dan gajah B2 menggunakan sistem pertahanan Venseto oleh putih di sisi sayap menteri, pion E6 dan pion G3 oleh Grandmaster Fabiano Caruana. Berarti menggunakan sistem pertahanan Venseto di kedua sisi ya, baik sisi sayap raja maupun sisi sayap menteri. Pion H6 dan gajah G2, kuda F6 dan rokade pendek oleh putih, dan gajah E7, pion D3, rokade pendek oleh hitam, kuda D2 dan pion A5, pion A3 dan pion C6, benteng E1 dan gajah mundur ke petak H7, pion E4 dan kuda D7. Menteri E2 menempatkan benteng dan menteri putih di satu lajur untuk mencoba menguasai lajur E. Menteri B6 dan pion A4 membatasi ya, agar pion hitam tidak merangsek ke petak A4 yang cukup berbahaya juga, karena misalkan jika nanti pion putih pukul pion hitam, maka gajah putih akan hilang ya. Maka pion A4, oleh karena itu hitam merespon dengan benteng C8 dan benteng C1. Gajah C5 mengancam pion putih 2 kali, namun penjagaan terhadap pion putih ini juga masih cukup bagus ya, dengan raja dan menteri putih. Pion ancam kuda dan kuda mundur ke E7. Kuda F1 dan menteri D8, kuda E3 dan kuda C7, raja H1 dan pion B5 mengajak pertukaran pion. Putih melakukan apa di sini? Dengan kuda D4, pion pukul pion dan pion pukul pion, kuda B6 dan benteng A1 melindungi pion, dan kuda menuju petak A6 agar pion hitam yang ada di petak C6 menjadi terlindungi dan tidak menjadi kendala berarti apabila kuda mengancamnya. Kuda ancam gajah dan gajah mundur ke E7. Pion F4 dan menteri D7. Pion F5 di sini cukup berbahaya ya, pion-pion dari putih. Pion pukul pion dan menteri F3 mencoba mengancam pion hitam 2 kali. Kuda C5 mengajak pertukaran kuda di sini ya,
kuda pukul kuda, dan gajah pukul kuda. Pion ancam gajah, dan gajah mundur ke E7. Gajah H3 mengancam pion hitam 3 kali, dan pion G6 untuk semakin memperkuat posisi pion hitam, walaupun langkah ini kurang begitu bagus karena gajah hitam menjadi terkurung oleh buahnya sendiri. Pion G4 dan pion ancam kuda. Pion G5, di sini langkah bagus oleh putih untuk mendapatkan benteng hitam. Menteri pindah ke A7, gajah pukul benteng yang ternyata merupakan kesalahan. Nanti kita lihat seperti apa kesalahannya yang bisa dimanfaatkan oleh Grandmaster Anies Giri. Padahal jelas ya, gajah pukul benteng adalah langkah yang bagus untuk mendapatkan kualitas, tetapi ternyata salah menurut analisa komputer. Dan di sini pion pukul kuda di petak E3. Pion E6 dan gajah pukul pion di petak G5. Gajah D7, pion pukul pion, dan gajah pukul pion skak. Raja pindah ke H8 dan gajah A3. Kuda ancam gajah dan gajah ancam menteri. Menteri G7 dan menteri G4. Gajah F6, jadi kan di sini raja hitam sudah terpojok, jadi membuat pertahanan yang cukup bagus ya. Di petak diagonal ada menteri, ada gajah. Jadi ini membuat pertahanan dari hitam semakin kuat. Benteng B1 dan pion G5. Gajah ke petak F5 mengajak pertukaran gajah, dan benteng E8. Benteng B6 di sini tidak jelas ya tujuannya apa. Malah justru di sini kuda pukul benteng dan gajah pukul kuda. Di sini jelas kondisi perwira menjadi sama lagi, tetapi di sini pion hitam jelas jauh lebih banyak dari putih. Hitam memiliki 6 pion sedangkan putih hanya memiliki 4 pion. Gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Gajah pukul pion dan gajah pukul pion. Gajah ke petak C3 di sini mengajak pertukaran gajah dan mengancam benteng. Ini adalah paksaan sehingga harus gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Dengan tempo ancam benteng, raja menuju petak G3. Di sini luar biasa ya. Mungkin apabila nanti menteri pukul benteng ada potensi remis, maka dari itu apa yang dilakukan hitam di sini dengan menteri skak di petak D2. Raja F1 dan raja G7. Menteri skak dan raja ke petak F6. Jika menteri pukul benteng, maka menteri skak mat. Jadi di sini posisinya sudah cukup sulit bagi Fabiano Caruana. Menteri skak dan raja F5, menteri skak dan benteng menutup. Menteri skak dan raja G4, menteri ke petak F7, dan setelah benteng ke E4, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Fabiano Caruana memutuskan untuk menyerah. Karena di sini hanya menteri yang bisa menyelamatkan putih dari ancaman skak mat. Tetapi jika nantinya kena skak menteri di petak F4, maka selesailah perlawanan dari putih, dan segera dalam 2, 3, atau 4 langkah ke depan skak mat untuk Fabiano Caruana pasti terjadi. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, Grandmaster Fabiano Caruana memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.